Tuhan udah kirimin cinta yang tulus banget ke hidup aku. Dan aku gak mau kehilangan itu. Bahkan kamu ngorbanin nyawa kamu untuk nyelamatin aku. Kalau kamu itu lebih besar dari apapun, aku akan cintai kamu sampai maut memisahkan. Awal adegan saat ini pada akhirnya Cinta akan terjerat asmara kepada Arya secara tulus di balik amnesia yang masih diderita. Sebaliknya Arya merasa kaget dan tertegun ketika Cinta menyatakan perasaan yang sebenarnya, di mana Cinta sempat menyatakan rasa cintanya kepada Arya di atas balkon rumah dalam keadaan baper. "Aku akan mencintai kamu sampai maut memisahkan," kata Cinta sambil memeluk Arya. Sebaliknya Arya nampak tertegun dengan muka kelihatan sedih. Hal itu karena Arya merasa kalau sandiwara yang dilakukan untuk menolong Cinta dengan cara berpura-pura jadi kekasih ternyata membuat perasaan itu tumbuh tanpa disadari sebelumnya. Terutama Mala yang mulai terjerat asmara terhadap dirinya hingga membuat suasana makin tegang namun baper ya. Pasalnya dari Arya sendiri akan mengalami hal yang sama, di mana Arya akan tumbuh benih cinta dengan tulus. Jadi pada intinya Mala dan Arya akan sama-sama saling mencintai di alur cerita. Namun cinta mereka berada di bawah bayangan amnesia yang dialami. Karena diceritakan Arya adalah seorang dokter yang berniat membantu Cinta sebagai pasiennya yang sedang mengalami hilang ingatan pasca mendapatkan kekerasan fisik dan juga mental dari preman. Maka dari situlah yang menarik nantinya. Pasalnya di masa hilang ingatan Cinta mencintai Arya. Namun masa lalu Cinta sebenarnya adalah Mala yang mencintai Farhad sebagai tunangan atau kekasihnya. Lalu apa yang terjadi dan siapakah yang akan bersatu di alur cerita? Apakah Mala bersama Arya atau sebaliknya Mala kembali kepada Farhad setelah ingatan kembali? Tentu sangat membuat penasaran. Namun yang jelas di adegan saat ini kebersamaan Arya dan Cinta akan membuat baper ketika mereka saling mencintai untuk menjadi pengantar Oma segera menikahkan mereka berdua di alur ceritanya. Adegan berikutnya Cinta mengalami kumat kembali karena kejahatan Ida. Dari sini Ida memang sengaja memancing situasi dan kondisi dengan harapan supaya Cinta selalu mengalami histeris. Bahkan Ida berharap kalau usahanya bisa membuat Cinta mengalami gangguan jiwa. Jadi peran Ida ini terkesan licik sebagai musuh dalam selimut di dalam rumah Oma, di mana Ida sangat membenci Cinta dan juga Arya sebagai anak tirinya. Dari sini Ida terus meminta bantuan orang untuk melancarkan aksinya, hingga endingnya dirinya berhasil membuat Cinta mulai kumat. Lalu apa yang terjadi dan apakah Arya akan bisa memenangkan keadaan Cinta sebagai pasiennya? Tentu saja itu semua adalah tugas dan tanggung jawab Arya, di mana Arya akan selalu menolong, membantu dan menyelamatkan keadaan Cinta ketika menghadapi masalah. Pak, saya kesini buat ngehancurin ayah kamu, Mas Arya. Kenapa aku merasa ada tarikan pada laki-laki itu? Kamu masih ingat malam itu? Karena sakit di rumah sakit jiwa. Cinta. Kamu sekongkol sama mereka kan iya kan? Cinta, buka pintunya, Cinta. Nah, dari adegan saat ini Cinta akan mengalami salah paham terhadap Arya, sehingga dirinya terkesan marah dan menuduh kalau Arya bersekongkol dengan orang-orang yang mengganggunya. Seperti biasa Cinta akan menyendiri menghindari Arya sambil berontak dan histeris. Sebaliknya Arya berusaha mengejar untuk bisa menenangkan hatinya. Nah dari situlah awal konflik kembali terjadi karena ulah Ida dan juga Arman yang sudah kerjasama dalam misi jahat mereka. Karena dibalik itu semua Arman, Surya dan Ida takut jika kejahatan mereka terungkap. Seperti yang kita tahu, Mala atau Cinta adalah saksi mata, korban sekaligus sebagai wanita yang ingin membongkar kejahatan Arman dan juga Surya. Maka dari situlah Mala atau Cinta terus saja menjadi korban kejahatan untuk disingkirkan. Sementara itu Arya belum menyadari dan belum mengetahui kalau sebenarnya keluarga sendiri yang menjadi musuh dalam selimut.
Lalu apa yang terjadi dan apakah Arya serta Oma akan berhasil mengungkap misteri dan rahasia kejahatan keluarga? Sebab sebelumnya antara Arya dan Oma sudah kompak untuk membantu Cinta dengan cara menyelidiki siapa dalang dibalik kejahatan saat ini. Adegan berikutnya, Farhad sudah berada di rumah Arya dalam keadaan sakit hati, sehingga dirinya menyamar untuk jadi karyawan di perusahaan Surya. Hingga endingnya nanti Farhad akan dengan mudah menyelinap di rumah Surya atau Arya secara diam-diam karena berposisi sebagai karyawan perusahaan. Hingga endingnya nanti Farhad akan semakin dekat dengan Mala yang mengalami amnesia. Hal itu terjadi ketika Farhad sudah masuk ke dalam rumah Arya sendirian. Sementara itu dari kejauhan Mala atau Cinta melihat seorang pemuda yang sepertinya tidak asing lagi di matanya. Hingga endingnya Mala tidak akan mengenali Farhad lagi karena masih amnesia. Lalu apakah dengan kejadian tersebut maka Farhad akan melihat Mala? Tentu itulah yang masih membuat penasaran. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.